di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami ya Roh Kudus. Bekerjalah di dalam kami karena tanpa kuasa supernatural tidak mungkin kami memahami pikiran Allah. Itulah sebabnya kami merendahkan diri. Kiranya Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Tuhan. Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua anak-anak Allah, amin. Kita semua anak-anaknya Tuhan Yesus, amin. Nah, pada sore hari ini, saudara kasih Tuhan, saya akan menyampaikan ciri-ciri anak-anak Allah. Ya, ciri-ciri anak-anak Allah atau ciri-ciri anak-anak Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka di dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 8 ayat 18. Dengan suara yang lantang atau suara yang keras. Roma pasal 8 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan membagikan 3 kebenaran kepada saudara, apa yang merupakan ciri-ciri dari anak-anak Allah. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, keyakinan anak-anak Allah. Di dalam ayat yang ke-18 itu dikatakan begini, sebab aku yakin. Sama-sama katakan yakin. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam bahasa aslinya, kata yakin ini berasal dari kata logizomai. Logizomai ini adalah salah satu akar katanya dari kata logos. Dan ketika dia menjadi kata kerja, salah satu bentuknya adalah logizomai. Logizomai artinya meyakini karena tahu. Ya, meyakini karena tahu atau lebih literalnya atau lebih harafiahnya, logizomai artinya yakin karena sudah menghitung. Ya, yakin karena sudah mengkalkulasi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengatakan begini kepada saudara bahwa keyakinan anak-anak Allah atau keyakinan orang-orang percaya bukan keyakinan yang buta. Bukan keyakinan seperti angan-angan. Saudara tahu angan-angan? Angan-angan itu bisa iya, bisa tidak. Itu angan-angan. Saya berangan-angan punya anak 4. Itu bisa iya, bisa tidak, saudara. Meskipun istri saya nggak setuju, saudara ya. Saya berangan-angan seperti itu. Kemudian waktu itu saya cerita kepada saudara bahwa saya berangan-angan, saya ketika udah punya anak, sekiranya Tuhan berkehendak supaya kami diberkati dengan sebuah kendaraan. Itu angan-angan saudara yang kasih Tuhan. Itu bukan iman. Angan-angan itu artinya itu bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang dikatakan logizomai, yang dikatakan dengan keyakinan karena sudah menghitung, itu levelnya sangat berbeda, jauh lebih tinggi. Apa yang berbeda adalah begini, saya yakin saya pasti selamat masuk surga. Itu bukan angan-angan. Itu keyakinan karena sudah menghitung. Itu keyakinan karena sudah mengkalkulasi. Pertanyaannya, saya bagaimana begitu yakin bahwa saya selamat masuk surga ketika percaya kepada Yesus? Saudara kasih Tuhan, saya punya keyakinan bahwa saya mati masuk surga karena saya sudah membaca Alkitab. Dan waktu saya membaca Alkitab, saya menghitung bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana mukjizat terjadi, dan yang paling penting, bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saya pelajari, saya menghitung bahwa kalau ada kebangkitan setelah kematian, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati, maka saya menyimpulkan, saya yakin, saya pun kalaupun mati, saya akan bangkit sama seperti Yesus bangkit. Perhatikan saudara kasih Tuhan, saya yakin saya selamat masuk surga,
Itu bukan angan-angan, itu kepastian, itu logizomai, keyakinan karena kita sudah mengenali, keyakinan karena kita sudah menghitung kepastiannya. Maka saudara Tuhan, ciri-ciri anak-anak Allah yang pertama adalah mereka punya keyakinan yang pasti. Katakan amin. Ya, keyakinan yang pasti. Saya waktu sebelum menikah, saya bilang sama orang tua saya ingin menikah. Itu angan-angan. Itu tidak pasti. Karena banyak hamba Tuhan di dalam sejarah gereja, Tuhan tidak izinkan menikah. Jomblo sampai mati. Paulus. Ya, Yesus sendiri tidak menikah. Banyak hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab itu yang sampai mati tidak menikah. Artinya apa? Saya ingin menikah, saya berangan-angan itu menikah. Itu bukan bagian dari logizomai. Itu bukan bagian dari keyakinan yang sudah dihitung dengan matang. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam Yesus, kita punya kepastian. Karena kepastian itu, hitung-hitungannya sudah diberikan bukti melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Siapa bapak orang beriman dalam Alkitab, saudara? Abraham. Kalau kita berkata kita semua anak-anak Abraham, kita pasti bilang berkata yes. Karena kita meniru imannya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dengarkan saya, iman Abraham bukan iman yang buta. Ibrani pasal 11 membuktikan itu kepada kita. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 berkata begini, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dengarkan saya saudara, ini adalah tindakan iman. Mempersembahkan harta terbesar dalam hidupmu kepada Tuhan, itu butuh tindakan iman. Apa harta terbesar bagi Abraham? Bukan kekayaannya, bukan tanahnya yang luas, bukan istrinya yang cantik. Pada saat itu harta terbesar bagi Abraham adalah Ishak. Tetapi dia dengan tindakan iman mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan karena iman. Ayat 19, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 18 itu adalah janji daripada Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Bahwa melalui Ishak, keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Bukan melalui Ismail, tetapi melalui Ishak. Maka Bapak Ibu, Abraham memegang janji itu. Tapi yang paling penting ayat-ayat yang ke-19. Kenapa Abraham rela mempersembahkan korban namanya Ishak anaknya sendiri? Apakah karena Abraham begitu buta imannya, pokoknya dia ngikut begitu saja perintah Allah? Oh tidak. Abraham menggunakan pikirannya. Ayat 19 berkata begini, karena ia berpikir. Perhatikan, ayat 17 mengatakan karena iman. Ayat 19 berkata karena ia berpikir. Di dalam iman bukan berarti tidak ada pikiran. Justru di dalam iman terkandung pikiran yang fokus kepada Allah. Apa yang dia pikirkan? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow! Ternyata iman Abraham dia sudah hitung. Logizomai. Logizomai. Ini keyakinan yang pasti. Dia berpikir di dalam hatinya, Tuhan meminta Ishak. Jika Allah Maha Kuasa, maka ia mampu melakukan mukjizat. Ia mampu membangkitkan orang mati.
Ternyata Allah Maha Kuasa. Dari mana Abraham tahu bahwa Allah Maha Kuasa? Beberapa tahun sebelumnya Sarah istrinya mandul. Sampai umur 90 tahun. Tidak bisa melahirkan. Tiba-tiba rahim yang kering dan mati hidup. Melihat itu Abraham tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Karena Abraham pernah melihat mukjizat itu, maka ketika Tuhan meminta Ishak kepadanya, dia punya satu perhitungan. Kalau di masa lalu Allah mampu menghidupkan rahim yang mati, maka di masa depan Allah mampu membangkitkan anakku yang mati, sekalipun aku mempersembahkannya di hadapan Allah. Saudara kasih Tuhan, Abraham bertindak dengan iman, tapi bukan dengan iman yang buta. Dia menggunakan akal sehat yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, inilah ciri daripada anak-anak Allah. Saya mau saudara di ruangan ini, kita semua di ruangan ini, kita beriman dengan akal sehat. Yaitu apa? Kita tidak sembarangan buta meyakini apa yang di depan kita. Tetapi kita menggunakan akal sehat kita. Kalau orang percaya tidak menggunakan akal sehatnya, orang-orang ini akan gampang disesatkan. Akan gampang diombang-ambingkan. Nanti ada pendeta bilang, di sini ada Mesias, kita ke sana. Lalu ada pendeta, di sini ada mukjizat, kita ke sana. Lalu di sini ada apa lagi? Ya, ada sembako misalnya contoh ya, kita ke sana. Orang yang tidak menggunakan akal sehatnya di dalam beriman pasti gampang diombang-ambingkan. Makanya banyak orang Kristen gampang terombang-ambing, saudara. Hari ini percaya Yesus, besok tidak percaya lagi. Hari ini percaya Yesus, besok tidak percaya lagi. Ya di mana ada sembako, seperti yang dibilang oleh Ibu Ode tadi. Ya, tapi saudara yang kasih Tuhan, logizomai. Paulus berkata, sebab aku yakin di sini dia sudah hitung. Dan Paulus hitungannya, dia sudah melihat Yesus yang sudah bangkit. Karena dia sudah melihat Yesus yang sudah bangkit, imannya bukan lagi sekedar angan-angan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya beritakan kepada saudara hari ini juga, Yesus bangkit dari antara orang mati, itu bukan mitos, itu bukan legenda, itu bukan karangan para murid, itu bukan karangan sejarah, itu fakta sejarah. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang pernah melakukan itu. Maka karena Yesus sudah bangkit, hari ini iman kita adalah iman yang pasti, bukan angan-angan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Sebab aku yakin, yang pertama, ciri-ciri keyakinan anak Allah adalah, keyakinan mereka adalah keyakinan yang pasti. Sebab aku yakin, ya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Menariknya saudara, menariknya ya. Ciri anak Allah yang kedua adalah penderitaan. Itulah sebabnya dalam kitab Filipi nanti dikatakan, Paulus berkata, kepadamu dikaruniakan karunia, bukan hanya karunia untuk percaya, tapi juga karunia untuk menderita. Dalam hal ini bukan menderita sembarangan. Oh kalau begitu Pak, kita miskin aja Pak. Kita masuk got aja, masuk gorong-gorong kita. Karena Bapak bilang, ciri-ciri anak Tuhan itu menderita. Enggak usah belajar kita, enggak usah bekerja. Kita biasa saja kita. Bukan begitu maksudnya. Kalau Anda mencuri lalu masuk penjara, itu penderitaanmu, itu bukan penderitaan untuk Kristus. Kalau Anda berzina, lalu Anda dipukulin sama suami yang sah, itu penderitaanmu sendiri. Rasain. Rasain. Jangan bilang, saya sudah menderita untuk Kristus. Enak aja. Kau yang selingkuh, kau ditonjok ya wajar. Jangan bilang saya menderita untuk Kristus. Lalu kita makan rakus, lalu diabetes. Waktu sudah diabetes, saya menderita untuk Kristus. Lah, rasain, itu mulutmu yang rakus. Itu bukan menderita di sini adalah menderita untuk Kristus. Beda.
Beda saudara. Tidak semua penderitaan itu penderitaan untuk Kristus. Kalau penderitaan untuk Kristus, saya berdoa untukmu. Tapi kalau penderitaan karena ulahmu sendiri, saya bilang rasain. Tapi di akhir saya doakan juga sih, sembuh. Tapi pertama-tama saya bilang rasain dulu. Lah kan tiap minggu pasti pengkhotbah sudah ingatkan, jangan rakus, jangan korupsi, jangan berzina. Pulang dari gereja tetap rakus, tetap berzina, tetap korupsi. Lah rasain, kalau masuk neraka akhirnya rasain. Tapi saudara kasih Tuhan, penderitaan di sini adalah penderitaan untuk Kristus. Apa itu penderitaan untuk Kristus ini saudara? Paulus membahas ini di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi harta ini yang kami punyai. Wow. Paulus sedang berbicara harta saudara. Menarik ini. Dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan. Namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kamu. Demi jemaat, demi melayani orang lain, Paulus rela. Berapa banyak tadi? Ada 5 tadi itu di atas. Ditindas, dijepit, dianiaya, dihempaskan. Senantiasa diancam oleh maut. Ini penderitaan bagi Kristus. Penderitaan bagi Kristus artinya kita rela menderita demi orang lain. Yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya saudara ya, gak apa-apa orang lain menderita demi kita. Kembali. Menderita bagi Kristus adalah saya rela menderita demi orang lain. Terutama orang-orang beriman. Itu penderitaan bagi Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, jadi pendeta itu tidak mudah. Apa? Tidak semua. Tidak setiap hari. Pendeta itu diterima. Saya sudah mengalami saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita menyampaikan teguran, ketika kita menyampaikan firman Tuhan yang lurus-lurus saudara, kita bisa ditolak, kita bisa diludahin. Saudara pernah diludahin gak karena Injil? Memberitakan kebenaran. Saya pernah saudara. Saya pernah diludahin. Ya. Dan saya belum pernah diancam dibunuh sih, tapi pernah hampir dipukul saudara. Tapi yang paling memalukan itu waktu saya diludahin saudara. Perempuan lagi yang meludahinya. Karena menyampaikan kebenaran. Karena menyampaikan Injil. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara melayani Tuhan tapi saudara tidak menderita, saya pertanyakan pelayananmu. Jangan-jangan engkau tidak pernah menyampaikan kebenaran. Engkau hanya menyampaikan dan menyenangkan hati orang. Sehingga tidak ada penolakan. Yesus selama hidupnya di dunia dia selalu ditolak oleh manusia. Kalau kita mau serupa dengan Yesus, kita pasti ditolak oleh dunia. Kalau kita tidak ditolak oleh dunia, jangan-jangan kita sudah serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Kristus. Saudara kasih Tuhan, ini penderitaan yang dibicarakan oleh Paulus. Kapalnya hampir tenggelam. Dia pernah dipagut ular karena Injil. Menderita, saudara. Menderita. Saudara kasih Tuhan, waktu saya dulu pernah punya pacar Bapak Ibu, mantan sebelum istri saya itu. Cantik sekali, Chinese lagi. Iya, Chinese lagi. Ya, waktu itu kan orang kampung pacaran sama Chinese kan itu perbaikan keturunan sebenarnya saudara.
Luar biasa. Dan mereka keluarga yang sangat kaya. Punya perusahaan sendiri. Tapi ceweknya suka sama saya, mau gimana? Memang sudah bawaan lahir begini saudara. Wes. Saudara, orang tuanya suatu hari bilang sama adik saya. Kebetulan adik saya kerja di perusahaan mereka. Orang tuanya bilang sama adik saya, dia bilang, Abang Mujui masih mau pacaran sama anak saya? Mau bu. 3 kali bilang mau. Ya kan adik saya juga, kalau saya berpikir perbaikan keturunan, kalau adik saya berpikir perbaikan ekonomi gitu. Mau bu katanya. Lalu ibu itu berkata begini, kalau Joy masih mau sama anak saya, bilang sama dia kalau boleh pindah jurusan kuliah. Kan dia sekarang kuliah teologi, boleh nggak dia pindah kuliah ke bisnis atau manajemen gitu. Supaya nanti dia bisa melanjutkan perusahaan kami. Karena perusahaan kami serahkan kepada anak kami pastinya dan sudah otomatis suaminya yang akan mengelola. Wah, adik saya senang sekali saudara. Di bayangannya minimal nanti saya jadi manajer kan. Dia udah bayangin, yang indah-indah itu dia udah bayangin yang indah. Angan-angan tadi, bukan logizomai, angan-angan. Saudara, apa yang terjadi? Saya dengar itu. Betul, saya dengar. Apa yang saya doakan saudara? Saya mencintai dia juga. Udah wanitanya cantik, sudah ditawarkan kekayaan, jabatan. Siapa yang tidak mau? Anak kampung dari desa. Siapa yang tidak mau saudara ya? Cuman gini loh saudara, waktu saya berdoa itu pergumulan saya adalah otomatis saya tidak fokus dalam pelayanan. Memang waktu itu orang tua saya pun tergoda Bapak Ibu. Saya telepon mereka bilang, gak apa-apa, nanti bisnis sambil pelayanan katanya. Bisa diatur itu. Kamu ambil dulu S1 bisnis, nanti S2-nya S2 teologi katanya. Bisa diatur itu katanya. Tapi di bayangan saya saudara, kalau udah fokus dalam dunia itu, apalagi mengelola perusahaan sendiri, pasti sudah beda. Paradigmanya sudah beda. Pola pikirnya sudah beda. Orientasinya sudah berbeda. Dengan berat hati saudara, saya berkata saya tidak sedia pindah jurusan kuliah. Dan sejak saat itu, keluarga itu pindah gereja saudara. Sebagai tanda ketidaksetujuannya pada hubungan kami. Mereka pindah gereja. Saudara yang kasih Tuhan, secara daging saya menderita saudara. Harta berlimpah-limpah hilang begitu saja. Menderita di sini saudara. Kadang-kadang nyesel juga dulu. Kenapa enggak saya ambil aja kemarin? Ada penderitaan. Itu baru namanya menderita bagi Kristus saudara. Itu menderita bagi Kristus. Artinya apa? Demi Kristus saya fokus pada Kristus. Apapun tawaran di depan saya tidak teralihkan pikiran. Tapi waktu saya makan minum extra jos, kuku bima setiap hari, makan yang pedas-pedas setiap hari, tiba-tiba saya gastritis, sakit lambung, saya tidak pernah bilang saya menderita bagi Kristus. Saya bilang sama diri saya, rasain. Dulu kan makan enak-enak. Saya sendiri mengalaminya saudara, kan saya pernah cerita bagaimana saya sakit kan. Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan penderitaan bagi Kristus. Penderitaan bagi Kristus artinya, demi Kristus, demi orang lain, demi gereja, demi jemaat, demi sesama, kita rela menderita. Kalau kita punya makanan, 2, enak. Harusnya yang satunya cadangan besok gitu ya. Tapi karena kita punya saudara yang lebih membutuhkan, kita bagi makanan itu. Bahkan kalau bisa, mungkin setengahnya yang kita bagi untuk kita. Karena setengahnya juga ada lagi yang butuh, kita bagi setengahnya. Itu menderita bagi Kristus saudara. Dan Paulus berkata, aku yakin bahwa penderitaan di zaman ini, apa saudara, tidak sebanding dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ciri-ciri anak Allah yang pertama, keyakinan anak-anak Allah itu pasti. Yang kedua, penderitaan anak-anak Allah itu pasti. Tapi yang ketiga juga begini, ciri-ciri anak Allah yang ketiga adalah kemuliaan anak-anak Allah itu pasti. Katakan sama-sama, pasti. Pasti ada kemuliaan buat saudara. Pasti ada kemuliaan. Kemuliaan dalam bahasa aslinya di sini saudara ya, itu bahasa Yunaninya doxa. Doxa, bukan dosa ya.
Doksa. Nah, doksa itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu adalah chabot. Ya, chabot. Kata chabot ini saudara menarik. Ya, kenapa kata chabot ini menarik? Karena begini. Chabot itu artinya begini. Ketika misalnya kita timbang, ini timbangan misalnya contoh ya saudara. Lalu saya kasih benda di sini. Maka bagian timbangan yang berat ini disebut chabot. Chabot ini disebut mulia. Jadi kalau ada sesuatu yang memberatkan di sini ini, maka yang memberatkan ini membuat ini jadi mulia. Inilah yang disebut dengan kemuliaan atau chabot. Ada yang memberatkan. Maka di dalam tradisi orang Yahudi, menurut mereka chabot mereka yang memberi timbangan berat kepada mereka adalah pertama harta. Semakin besar harta mereka, ini orang Yahudi ini ya, Yahudi literal, bukan orang Yahudi yang di dalam Tuhan gitu ya. Karena orang Yahudi banyak jenisnya saudara. Tapi dalam tradisi orang Yahudi, chabot mereka, kemuliaan mereka adalah ketika mereka banyak harta. Yang kedua, ketika mereka banyak anak, itu chabot mereka. Jadi ada yang memberatkan mereka. Dan yang ketiga, sudah pasti kalau ketika mereka punya nama, punya jabatan di tengah-tengah komunitas. Nah saudara yang kasih Tuhan, itu yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam ayat 18 ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan di zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Dengarkan saya saudara, dengarkan saya. Kemuliaan yang memberatkan, yang membuat hidupmu diperhitungkan, itu bukan harta, itu bukan jabatan, itu bukan anak, bukan apapun, ya. Tapi yang membuat hidupmu menjadi punya timbangan yang memberatkan di bagian ini, yang membuat aku disebut chabot, itu adalah ini, keserupaan dengan Kristus, dengan Yesus. Sama-sama katakan serupa dengan Yesus, saudara. Tidak peduli Anda punya harta berlimpah, kalau Anda tidak serupa dengan Yesus, menurut Alkitab Anda tidak mulia. Tidak peduli Anda punya anak 10 atau 12, kesebelasan bola. Tidak peduli. Tapi kalau Anda tidak serupa dengan Kristus, tidak serupa dengan Yesus, menurut Alkitab Anda tidak mulia. Maka kemuliaan yang dijanjikan kepada kita, itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami hari ini. Kalau untuk melayani orang lain, untuk melayani Kristus, saudara harus diludahin, saudara harus dianiaya, saudara harus dipersekusi, bahkan saudara harus diancam nyawanya. Semua penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan, tidak sebanding dengan keserupaan dengan Yesus yang akan dinyatakan pada zaman yang akan datang. Itu tidak ada bandingannya. Saya akan berikan ilustrasi waktu istri saya melahirkan, saudara. Waktu istri saya melahirkan, hari Senin ya, tanggal 14 itu dia sudah merasa sakit luar biasa, Senin malam. Dia kesakitan luar biasa. Dia tahan-tahan, dia gak bisa tidur. Sampai tanggal 15 hari Selasanya itu, dia masih sakit luar biasa di dalam. Akhirnya saya bilang sama dia, ayo kita ke rumah sakit. Kebetulan kami ada BPJS, sudah ada rujukan, kami ke rumah sakit Hermina Bekasi. Tujuan awal hanya untuk memeriksa. Jadi kami nyampe di situ, kami nyampe jam 3 lewat. Ngantri kan namanya BPJS ya, ngantri panjang gitu ya. Sementara istri saya udah ini kesakitan. Kemudian saya tanya sama Satpam, di mana cara mendaftarnya Pak di sini untuk ini? Pak udah lewat, yang BPJS cuma sampai jam 3 tadi. Yang ini semua yang biasa ini. Jadi Bapak datang besok lagi katanya. Wah saya bilang, bagaimana datang besok pagi? Akhirnya saya berpikir, saya bilang sama Satpam, Pak ini istri saya sudah kesakitan, sudah keringat dingin. Bagaimana Bapak bisa tolong gak kami langsung ke IGD? Akhirnya Bapak Ibu, Hermina termasuk bagus pelayanan mereka. Akhirnya Satpam itu dia bawa ke IGD. Di IGD itu diobservasi kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam diobservasi, saya tanya kepada susternya, gimana suster? Apakah kami pulang atau bagaimana? Dia bilang, jangan pulang Pak, jangan kemana-mana. Ini suratnya langsung Bapak tanda tangan, istri Bapak harus ditindak sekarang. Kata dokter sudah gawat janin, harus ditindak sekarang. Oh ya, kami gak ada persiapan karena tujuannya hanya untuk periksa, kan gak bawa apa-apa. Hanya bawa diri saudara. Aduh gimana itu?
udah kelabakan kami saudara. Saya bilang telepon orang rumah, ini mau dioperasi. Dan dokter bilang beberapa menit lagi langsung bawa ke ruang operasi. Betul saudara, ketika istri saya sudah deg-degan karena ini tiba-tiba gitu ya, tidak dipersiapkan gitu ya. Dia masuk ke rumah sakit, benar saudara. Pada waktu dokter ya melihat air ketuban di dalam, ternyata air ketubannya sudah hijau saudara. Sudah hijau dan kemungkinan anaknya sudah pup di dalam. Dan dokter bilang sama kami, dia bilang kalau sekiranya misalnya anak itu, istri saya tidak dibawa hari itu juga, kalau dibawa besok, kemungkinan anak di dalam kandungan meninggal saudara. Istri saya kemudian saudara yang kasih Tuhan berjam-jam di dalam situ karena ternyata dia pendarahan. Ya, yang biasanya 1 jam keluar dia sampai 4 jam lebih. Saudara. Dia sempat kejang karena dia ada penggumpalan darah, pengentalan darah gitu. Wah, kami udah di luar itu saya udah keringat dingin gitu ya. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, saya mau doa, saya banyak banget orang di situ. Akhirnya saya pura-pura ke toilet saudara. Saya pura-pura ke toilet, lalu saya tutup kloset itu, saya berdoa di atas kloset atau toilet duduk itu. Saya berdoa di situ kurang lebih 5 menit. Saya minta kuasa Tuhan bekerja kepada tangan-tangan dokter dan kepada istri saya. Ada yang mau saya ceritakan kepada saudara ini. Pada waktu istri saya mengalami semua penderitaan kesakitan itu, waktu dia sudah sembuh, dia bercerita kepada saya. Dia bilang begini, sayang, karena saya nggak diizinkan masuk ke dalam, karena ini gawat janin, hanya dokter saja. Saya nggak diizinkan menemani. Lalu dia bilang sama saya, pada waktu saya ditangani seperti itu, diangkat anaknya. Kemudian dokter mengangkat anak itu ke atas. Kemudian langsung menangis. Dia berkata sayang, saya menangis. Saya menangis, tapi saya menangis itu menangis bahagia. Dan semua penderitaan, semua rasa sakit yang saya alami sebelumnya, sepertinya gak ada apa-apanya dibanding dengan tangisan kebahagiaan waktu saya melihat anak kita untuk pertama sekalinya ternyata dia masih hidup, dia masih sehat. Saya kira sudah terjadi apa-apa, tapi dia masih selamat. Saya menangis bahagia. Pada waktu istri saya bercerita begitu saudara, ada 2 hal yang saya ingat. Yang pertama, saya ingat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, istri saya tidak mendapat keuntungan apa-apa secara materi ketika melihat anak itu. Yang dia dapat cuma satu, yaitu cintanya terpuaskan. Yesus Kristus pada waktu dia menderita bagi kita, dia dicambuk, dia dipukul, dia disalibkan. Saudara, dia tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dengarkan saya, Yesus tidak mendapat keuntungan apa-apa. Yang dia dapat cuma satu. Pada waktu dia melihat wajah saudara diselamatkan, masuk surga, ada kebahagiaan di hadapan Tuhan. Tapi dengarkan saya sebaliknya saudara. Dengarkan saya sebaliknya. Semua kita di dunia akan mengalami penderitaan. Sama seperti istri saya yang mengalami penderitaan tadi waktu melahirkan. Tapi yang paling menderita di dunia ini karena Kristus. Pada waktu kita masuk dalam kerajaan surga, kita juga lah yang paling berbahagia ketika pertama kali melihat wajah Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Itulah kemuliaan yang dijanjikan Tuhan kepada saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata, sebab aku yakin penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Kiranya kasih Tuhan meliputi saudara. Mari kita berdoa saudara. Kiranya kasih Tuhan meliputi saudara. Seluruh penderitaan saudara dalam melayani Tuhan. Seluruh penderitaan saudara dalam melayani Yesus Kristus di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadamu di zaman yang akan datang. Percayalah, yakinlah, dan yakin di sini bukan sekedar angan-angan, tapi yakin yang sudah diperhitungkan, perhitungannya sudah jelas, yaitu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah jaminan bagi kita, bahwa pasti ada kemuliaan bagi kita semua. Saya berdoa kepada saudara semua, saudara dihiburkan dengan firman Tuhan ini, saudara dikuatkan dengan firman Tuhan yang saudara dengar pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, pada semua yang percaya bersama-sama katakan, amin.